wal karamah wal barakah wal ijabah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ajmain. Thumma ila jamil malaikatil muqarrabin khususan ila sayyidina Jibril wa kalil zari wa malaikati asyara wa jami' ashabi Rasulillah ajmain. Sallallahu arba'atil khulafai rasyidin wa aimatil mujtahidin khususan ila Abu Hanifah Malik bin Anas Syafi'i bin Idris Ahmad bin Hanbal wala jamil awliya illah musyarikil ardi la maghribiha ila makanu bariha bakhriha khususan badi'in zaman. Ini wesal qarni Al-Fatihah. Haluka baina sajdatain. Tingkahmu di antara dua sujud. Sumarfa rosaka min sujudika wa'tidal wa'tadil jalisan wa ta'ammalil hikmah min kauni hadzal julus makhfufan bisajdain bisujudain sujudu qablah wa sujudun ba'dah mimma yadullu ala azimi sya'nih. Kemudian angkatlah kepalamu dari sujud dan luruskanlah ketika duduk. Angan-anganilah hikmah, renungilah hikmah min kauni hadhil julus, keberadaan duduk ini, makhfufan bisujudain, yang ada di antara dua sujud, sujudun qablah, sujud sebelum dan sujud sesudah, mimma yadullu ala azimi sa'nih, yang menunjukkan keagungan keberadaannya. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutilul julus baina sajdatain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan duduk di antara dua sujud karena di dalamnya ada rasa khusus, lima lahu min ta'min khas wa madzaqin mukhtalifin lil qalbi, dan rasa yang berbeda pada hati, ghairu ta'mi wa madzaqir ruku', selain rasa dan manisnya ruku dan sujud. Hatta rawa asy-syaikhan min hadisil bara kana ruku'un nabi wa sujuduhu wa baina sajdatain idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' ma khalal qiyam wal qu'ud qariban minas sawa. Ruku ataupun sujud ataupun duduk di antara dua sujud, ma khalal qiyam, selain ngadeg dan duduk, itu hampir sama. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadhil jalsah, Rasulullah mengatakan, bersabda di duduk ini, Rasulullah berdoa di dalam sujud ini, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Wa hadhil kalimatul khamsah, wa hadhil kalimatul khamsah qad jama'a jima'il khair lid dunya wal akhirah, bahwa 5 bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkumpul kebaikan dunia dan akhirat. Fa innal abda,
muhtajun bal muttar ila tahsili masalihid dunya wal akhirah. Seorang hamba sangat membutuhkan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat, wa daf'il madar anhu, dan menolak bahaya fid dunya wal akhirah, di dalam dunia dan akhirat. Wa qad tadammana hadzal du'a dzalika kulluhu. Mencakup di dalam doa ini, fa inna rizqa yajlibu lahu masalihad dunya, sesungguhnya rizki menarik untuk seseorang kemaslahatan dunyana. Wal afiyah tadfa'u madaruha, kesehatan atau kecukupan menolak bahayanya. Wal hidayah tajlibu lahu masaliha ukhrahu, hidayah menarik untuknya kemaslahatan akhirat. Wal maghfirah tadfa'u madaruha, dan ampunan menolak bahayanya. Warrahmah tajma'u dzalika kullih, dan kasih sayang mengumpulkan kemaslahatan dunia ataupun kemaslahatan akhirat, dan menolak kerusakan dunia ataupun kerusakan akhirat. Wa min babit tanwi fa ilaika ruhan ukhra yumkin an turaddid bi hadzal du'a wa hiya ruhul mudhnib al muqassir fi haqqi wa ulahu wa tamada bi jaraimihi. Sujud di antara dua, duduk di antara dua sujud adalah merupakan salah satu daripada rukun sholat. Antara ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud, Rasulullah sama-sama memanjangkan karena beliau merasakan bahwa ruku dan sujud itu mempunyai rasa yang berbeda dengan rasanya duduk di antara dua sujud. Pada saat seorang sujud kepada Allah, duduk di antara dua sujudan, Rasulullah membaca doa Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Rasulullah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wahdini wa'afini. Kalau di sini doanya Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Doa pertama yang kita mintakan pada saat kita sujud di antara dua, duduk di antara dua sujud adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dosa yang kita lakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya doa itu ada dua, bahwasanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua.
Yang pertama memohon ampun dari dosa-dosa. Kemudian yang kedua adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa kelalaian kita kepada Allah. Maksud daripada dosa yang pertama yaitu dosa mohon ampun karena dosa-dosanya, karena orang awam makomnya itu selalu menghitung dosa-dosa yang sifatnya dohiriyah saja. Ketika sudah melewati rasa berdosa karena kesalahan dari anggota tubuh dohir, maka ini langsung orang-orang awam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tobatnya orang khusus itu adalah tobat karena kelalaian. Wong umum be kadang ngurung rampung. Jadi wong umum urung rampung kok menuju maring makom khusus. Kadang tangannya kan gak ngecung-ngecung wong liya. Mulane sebagaimana yang telah saya katakan bahwa kalau seorang membaca ayat-ayat tentang al-munafikun, maka dia pasti akan menunjuk kepada dirinya sendiri bahwa dia adalah orang yang paling munafik di antara orang lain. Sehingga kadang ketika membaca ayat tersebut dia trans. Itu kadang dibarengi dengan jerit karena orang kuat maca ya ayyuhal munafikun, hei golongan wong-wong munafik. Pada saat seorang membaca itu, rasa yang ada di dalam dirinya itu langsung kayak keserang, sehingga langsung menjerit dari bacaan tersebut. Ngomongi itakuloh tapi dheweke ora itakuloh. Ngomongi kon pada sabar, dheweke ora sabar. Ngomongi kon aja ngeluh, dheweke ora ngeluh. Lah pada saat ngomongi wong kon aja seneng ngeluh, kemudian dheweke esi ngeluh, maka itu termasuk orang-orang yang munafik. Berjalannya seseorang pada ayat-ayat Al-Quran, dia mungkin akan menemukan momen-momen tertentu untuk bisa hal. Lah pada saat hal itu seseorang akan merasakan sesuatu yang apa ya, yang tidak kuat disangga oleh hatinya. Akhirnya jerit. Anak-anak kecil di Suriah untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu diajarkan nyanyian untuk melihat kenapa burung itu dalam sebuah syair, kenapa burung itu bisa membuat sangkarnya sebagaimana induknya, langsung persis. Sangkare manuk prit
bentuknya kayak anaknya arep bentuk sangkare pada baik kayak bibite. Terus manuk ijoan ya sing nang anu sing nang sawah apa susuwe pada baik karo bibite. Manilladzi alhamahu, siapa yang mengilhamkan kepadanya? Pertanyaan dari syair tersebut. Dialah Allah yang mengilhamkan kepada burung untuk bisa membuat susuknya, membuat sangkarnya. Lah, ini adalah nyanyian anak-anak kecil di Suriah pada saat itu. Sehingga ketika dewasa dia seolah-olah itu hidupnya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, kapan saja dan di mana saja. Ketika melihat semua makhluk Allah, itu akan terlihat bahwa semuanya adalah buku panduan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan Jalaluddin Rumi bahwasane daun-daun yang tumbuh dan berguguran adalah buku panduan mengenal Tuhan. Nah, mereka sudah diajarkan. Kalau di sini sebenarnya sudah diajarkan juga bintang kecil misalnya kan. Itu kan suruh melihat bahwa siapa penciptamu. Tapi nyanyian itu sudah nggak masyhur lagi. Sebenarnya itu sudah diajarkan carane sholat waktu nang esi cilik. Kelalen gurune pada nerangna maksud daripada anane nyanyian bintang kecil gue wong kon deleng alam semesta kon weruh Gusti Allah. Nah ini orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala ini harus bertobat kepada Allah. Sementara kita lalai setiap saat, sementara kita lalai setiap hari, sehingga membutuhkan kita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelalaian kita. Ketika kita merasa ujub karena bisa kuat zikiran banyak ataupun puasa yang banyak, maka ingatlah bahwasanya setan itu pernah taat maring Gusti Allah puluhan ribu tahun. Suruh jaga surga be 40.000 tahun sing arane Azazil. Lah kemudian karena diciptakan Kanjeng Nabi Adam, akhirnya setan bangkang maring perintah Gusti Allah. Nah ini apa maning nyong pada sing tembeng ibadah paling 10 tahun. Maka lebih orang pantas untuk mengklaim bahwa dirinya itu sudah menjadi orang yang baik. Apa maning mantes-mantes nawake dewek mlebung surga, wong liya mlebung neraka. Ket ora ngaji awal maratin usolli kaya ngaya kan mlebung surga madan abot, apa maning sing tekane arang-arang. Orang kita mau nganak-anakan kon aja seudon, gue kan aja seudon. Jadi apa namanya? Jadi ini orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala dikala minum, bahwa
engkau mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu segelas air yang dapat menghilangkan hausmu. Karena Allah setelah menciptakan air, kemudian Allah menciptakan hilangnya haus. Kok tidak kita lalai melihat Allah Subhanahu wa taala di situ, maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adham kalau melangkah satu langkahan, dia sudah meniatkan untuk menuju untuk taqarrub kepada Allah. Pada langkah yang kedua dia akan memperbaiki niatnya lagi untuk apakah benar langkah kedua ini karena Allah juga. Ini Ibrahim bin Adham. Nah, maka dari kedua dosa ini, yaitu satu dosa dohiriyah, yang kedua dosa batiniyah, maka kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tobat juga pintu untuk menuju setiap makom. Jadi ketika seseorang itu mengatur dirinya sendiri dalam kehidupannya, maka berarti dia merasa lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tadbir. Maka dalam hikam yang ketiga itu dikatakan arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka angka la taqum bihi li nafsik. Mengatur pada diri sendiri itu adalah bentuk daripada kesombongan. Karena dia sudah berkeyakinan bahwasannya ketika dia mengatur dirinya sendiri itu dia lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka istirahatkanlah engkau dari mengatur pada dirimu sendiri. Dewi melarat ya karena wis Gusti Allah wis ngatur. Mungkin ini yang terbaik. Coba ngaresugih nen. Orang mungkin belajar awalumarotin soleh. Coba ngerwis kecukupan ana apa bae. Tokone bondu. Nah, ayamane mesti sing ngitungi duit. Lah tapi kan angger duitnya ana ngajine bisa kan lumayan ya. Pokoknya ngono lah ngatur karo Gusti Allah. Maka makom-makom tadbir ini, orang yang mengatur pada dirinya sendiri itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu menyekolahkan anaknya karena tadbir dirinya sendiri untuk menjadi apa yang dikehendakinya. Misalnya anakku kudu mlebu sekolah STM, mengko arep kerja nang Astra. Kene kudu bertobat karena angger ora kowe rezekine mbok kang ndi. Ki wis ngatur awake dhewe, ngatur anake dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk daripada kesombongan manusia. Akeh wong sing ora nang STM tapi sugih. Pak Warno.
malah ditolak nang universitas, akhirnya malah dheweke duwe karyawan wong universitasan tok. Tadbir kan lah sing ngerti ngurusi sing arep mengko ngatur maring awake dhewek kuwi Allah Subhanahu wa taala. Kancaku kuwi nandur duren. Lagi pas waktu nandur duren, kowe ngatur karo Gusti Allah. Ki angger 7 tahun maning anakku sekolah, mengko hasilnya kena nggo nyekolahna anake. Tembe 5 tahun durene mati kabeh. Atau wis 10 tahun ora wae-wae. Tapi dilala bisa nyekolahna anake. Cuma enggak dari situ kita enggak ada yang tahu. Makanya urusan tadbir nek nandur duren wis gari nandur bae. Kowe karena perintah Gusti Allah kon nguripe bumi sing mati. Ihyaul mauta, nguripi bumi sing mati. Aku udah perintah Gusti Allah kon nandur kayak gini karena daripada melihat tanah tidak ditanami dan lain sebagainya. Itu tinggal seperti itu saja, aja ngatur-ngatur maring Gusti Allah. Betul. Lah pada kondisi itu kita harus tobat maring Gusti Allah. Rabbi firli warhamni. Ketika kita memohon ampunan kepada Allah, berarti kita itu akan dihalangi untuk mendapatkan bahaya ketika di akhirat. Ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihalangi untuk mendapatkan madharat di akhirat. Dan ketika kita mengatakan warhamni, ampunilah aku, maka di situ kita itu sedang mendapatkan ketika mengatakan warhamni, kita berarti telah mendapatkan kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, dan ditolaknya bahaya dunia dan juga bahaya akhirat. Tapi yang Rabbi firli, kita mendapatkan kemaslahatan akan ampunan yang akan terjadi besok ketika di akhirat. Itu bahaya, untuk menolak bahaya ketika akan datangnya di akhirat nanti. Banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya dunia yang kita tempati itu adalah rumah yang paling sebentar kita akan tempati dibandingkan alam-alam yang lain selain alam rahim. Alam kubur lebih panjang, karena jare para ilmuwan bumi kie arep kiamat, alam semesta kie anggar dudu karena menungsa sekang nuklir menungsa kie bisa bertahan 5 miliar tahun yang akan datang. Kuwi tembe terjadi kiamat. Lah berarti anggar nyong siki meninggal kie neng alam kubur 5 miliar tahun mani lebih dawa umure karo kita neng alam dunia. Kemudian di padang mahsyar juga akan lebih lama daripada di alam dunia. Dan di hari hisab itu lebih lama daripada kita hidup di alam dunia. Kemudian ketika kita menyeberang di atas jembatan Sirotol Mustaqim, itu juga lebih lama daripada kehidupan di dunia. Maka dunia ini adalah tempat yang paling sebentar dibandingkan tempat-tempat yang lain. Ibrahim bin Adham itu menjadi seorang yang zuhud. Zuhud itu kering hatinya dalam mencintai dunia. Itu ketika beliau mendapatkan pelajaran dari seorang pendeta.
bahwa seorang pendeta itu mau makan satu beras karena ketika dia itu hidupnya di pegunungan yang nggak ada apa-apa. Ana wong sing golet kesekten karo keberkahane maring wong kuwe, kur setiap tahun mung sepisan tok. Ngawehe beras seplastik kresek. Kowe bisa ngerti pangan siji-siji ataupun loro-loro itu bisa nyampe setahun. Lahirnya Ibrahim bin Adham bertanya kepada pendeta tersebut, kenapa engkau berani menahan lapar seperti itu? Sampai setiap dina kudu mangan beras mung sepisan tok. Untuk mempertahankan beras gue bisa nyampe setahun. Jawabannya pendeta maring Ibrahim bin Adham bahwa aku kowe setiap tahun dijaluki keberkahan nang wong-wong kampung. Kowe terus dimuliakna saat ini demi untuk memuliakan, demi untuk mendapatkan kemuliaan satu hari, saya kudu nahan pangan, nahan kencot selama 1 tahun. Lah ente demi kebahagiaan selama-lamanya jere agamane kok agama Hanif, agama Islam, agama murni, agama fitrah. Kenapa untuk menahan nafsu sampean tidak kuat dalam 40 tahun saja, sampean ora kuat untuk mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Nyong nahan kencot selama 1 tahun dengan penuh kesabaran karena demi kebahagiaan 1 hari. Kenapa engkau tidak bisa kuat untuk menahan 40 tahun agar engkau bisa mendapatkan kebahagiaan untuk selama-lamanya? Jadi dari kisah inilah yang kemudian Ibrahim bin Adham itu menjadi orang yang hatinya kering terhadap dunia. Jadi wong sing anu, wong sing duwe duit cinta maring-maring dunia, kowe maklum. Tapi wong ora duwe kok kemudian cinta maring dunia, ki paling aneh. Wis ora dunya seneng maring dunia ini luar biasa anune. Anggar wong duwe dunya sih madan maklum lah. Ora duwe Pajero seneng Pajero. Ora duwe omah seneng omah. Nah ini kisah daripada Ibrahim bin Adham itu seperti itu. Nah, dengan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terselamatkan dari bahayanya akhirat. Kemudian warhamni, dan kasih sayangilah aku. Memohon kepada Allah dengan penuh kehinaan akan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Maka kita sering munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi ar'afaka bi qabla wujudi dhaufi wa kaifa la ta'rifuni ba'da wujudi dhaufi. Wahai Tuhanku, bagaimana wahai Tuhanku, Engkau itu maha kasih sebelum wujud kelemahanku, maka bagaimana Engkau akan meninggalkan kasih sayangmu setelah wujud kelemahanku. Ini munajat daripada seorang Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Itu wong aku sedurung wujud be sampean wis welas asih karo nyong, apa maning sewise wujud kelemahanku dan mesti arep lebih mengasih sayangi saya. Ketika kita belum lahir, kita sudah dikasih sayangi oleh Allah dengan disiapkan bumi ini layak untuk kita tempati. Kayak dene bayi tembe umur 7 bulan ataupun umur 6 bulan wis disiapna popoke nang wong tua.
terus bedake wis siap pena. Kecuali bayi sing meteng disit. Ger meteng disit kan ora. Tapi kita sudah dipersiapkan padahal kita masih berada di dalam rahim ibu kita. Setelah kita keluar, kemudian orang tua memeluk kita, memberikan ASI terhadap kita dan seterusnya. Ini adalah wujud dari kasih sayang orang tua sebelum wujud kelemahannya. Dan Allah jauh lebih mempersiapkan untuk kita bisa hidup di dunia ini. Itu jauh sekali kita dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanduran orang mungkin harap bisa tumbuh kecuali neng tanah. Gue. Makanya Gusti Allah gawe tanah sing jarana mikrobane apa kemudian kayong-yong. Gue bisa tumbuh. Di mikroba itu tidak berkembang biak tapi tidak kawin ya. Membelah diri. Itu sekang semono wis keton keagungane Gusti Allah. Lah ini kita sudah dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita memohon kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita memohon dengan serius, dengan sangat pede, karena pasti Allah akan mengasih sayangi kepada kita. Wong sebelum kita nggak ada, kita sudah dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setelah kita meminta kepadanya, pasti Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Selama kita berusaha untuk tidak untuk tidak maksiat, menjauhi segala apa yang tidak diridhoinya. Kemudian wa'afini wahdini warzuqni, dan Allah yang mencukupiku, wahdini, dan memberikan hidayah kepadaku, warzuqni, dan yang memberikan rizki kepadaku. Rasulullah di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita untuk memohon 5 permohonan. Yang pertama adalah memohon ampunannya, yang kedua adalah memohon kasih sayangnya, yang ketiga memohon kecukupannya, bisa juga kesehatannya, wahdini, dan memohon hidayah kepadanya, warzuqni, dan memohon rizki kepadanya. Sebagaimana yang telah kami terangkan jauh sebelum ini, bahwasanya hidayah Gusti Allah kita harus meminta kepadanya. Karena jalur hidayah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan dalam Takhlil wa Syarh Hilkam Al-Ata'iyah Al-Iskandari, itu adalah jalan yang berliku dan panjang. Itu. Dan sangat berat, banyak gangguannya. Tembe sodakoh kok kemudian kewenangan wong kan akhirnya jadi bangga. Tembe sembayang ana nang soft paling ngarep kowe langsung gagahan. Tembe korban 10 Dzulhijjah kowe langsung sombong. Nah ini semuanya jalan hidayah ini membutuhkan selalu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditetapkan di dalam jalan hidayah tersebut. Karena apa? Jalan hidayah itu sangat berliku-liku, panjang dan
banyak aralnya, banyak cobaannya. Misalnya anak wong kayak kepengen bisa sembahyang, lah bareng weruh sembahyang ternyata madan angel ya. Nah, suka orang ngaji sih udah kena. Wong dari sembahyang tak sembahyang kayak biasa-biasa baik, rusah ngelangeti temen nih kan. Wong Gusti Allah be maha kasih sayang tetap salah sembayang angel-angel temen anak kudu ngangen-angen iki kudu ngangen-angen kuwe dan lain sebagainya ya. Wong Gusti Allah maha kasih sayang. Iki kenapa ora biasa bae lah gak digabruk-gabruk nang Gusti Allah sayang mentaka arep nyiksa gitu. Lah ini maksud daripada warham nih, kita memohon rahmatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya bahwasane orang ketika memohon kasih sayangnya itu biasanya ya dengan mendekatkan diri dengan amal soleh, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Gusti Allah kuwi perek karo wong sing Terus yang terakhir yang ingin saya katakan di sini adalah bahwasane ketika seseorang duduk di antara dua sujud itu sampean itu memposisikan diri sebagaimana yang dikatakan oleh Khalid Abu Syadi, pada saat engkau duduk itu engkau sedang duduk untuk dihisab amal perbuatanmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu akan terjadi hukuman untukmu karena banyak sekali dosa-dosa yang kamu lakukan. Maka pada saat duduk itu kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengampuninya dan pasrah. Arep ditekek yang ono, harus digebuk yang ono. Aku wis ngerasa berdosa, tapi aku njaluk pangampurane maring panjenengan. Wong aku duwe ke panjenengan, wong aku ora kuat dan lain sebagainya. Maka Khalid Abu Syadi di sini mengatakan wa mathil nafsaka annaka wuqifta lil hisab, dan umpamakanlah dirimu bahwasanya engkau sedang berada di hari hisab, engkau sedang dihisab. Wa sayuqamu alaikal had, dan akan dilaksanakan untukmu hukuman sekarang illam yaghfirillah, jika Allah tidak mengampunimu. Bal amin ayyuqamu alaihil haddid dunya afdal mimman lam yaghfirillahi lahu, li anna man yuqamu alaihil haddid dunya yanju min adzabil akhirah. Jadi turuku kuwe jaluk pangampura bener-bener maring Gusti Allah agar Allah mengampuni dosa yang telah kamu lakukan. Karena pada saat engkau berada di dalam duduk di antara dua sujud itu kamu sedang berada di hisab antara dihisab seluruh amal perbuatanmu, dan tidak mungkin engkau dapat selamat kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah arti daripada duduk di antara dua sujud. Ya seperti itu saja, bahwa intinya akeh-akeh maca istighfar nang sujud. Setelah
minta rizki, setelah minta sehat, minta hidayah, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.